Shalom, selamat siang saudaraku semuanya, dan biarlah hari ini kita bersyukur pada Tuhan bahwasannya segala kebaikan yang Tuhan telah beri kepada kita yakin bahwa semuanya itu karena cinta Tuhan kepada kita. Dan biarlah saat ini, siang ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan ucapan kita dan melalui puji-pujian kita. Mungkin setengah hari ini kita sudah melakukan aktivitas dan mungkin tidak selamanya baik, tidak selamanya berjalan lancar apa yang kita kerjakan pada hari ini. Tapi biarlah apapun semuanya itu, kita mau tetap bersyukur, kita mau tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak selamanya hidup itu indah, tetapi kita harus percaya bahwa kehidupan kita, apapun yang kita jalani, itu ada di kendali Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, amin Tuhan, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, amin Yesus. Walaupun tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan, walau ku tak dapat melihat, ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, amin Yesus. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku Yesus. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku Yesus, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Oh Yesus, biarlah kami belajar untuk melihat-Mu Tuhan lebih dalam lagi, karena kami percaya Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Oh Yesus, Engkau sungguh baik Bapa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu lebih besar daripada segalanya. Biar kami belajar untuk melihat segala rencana-Mu, segala rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap kuat berjuang, tetap kuat Tuhan, berjuang selama kami masih ada di dalam dunia ini. Berjuang dalam apapun yang akan kami kerjakan supaya kami tetap lebih dekat dengan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang hidup. Biarlah kami siang hari ini menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk sebentar melihat firman-Mu. Dan kami bersyukur buat semuanya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bagi kami, menaungi kami di siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku dan shalom. Hari ini kita bertemu kembali di dalam Mesbah Keluarga. Dan biarlah dalam waktu yang sebentar ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita telah memuji dan memuliakan namanya tadi. Tapi biarlah saat ini kita mau sedikit mendengarkan firman Tuhan yang biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Dan hari ini adalah tanggal 16 yang dimana sebentar lagi besok kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan bagaimana kita tahu bahwa perjuangan pahlawan pada zaman dahulu sebelum merdeka, kita tahu perjuangan pahlawan bagaimana berperang melawan penjajah, mengusir penjajah dari dalam negara Indonesia ini. Dan saat ini kita tetap masih berjuang untuk supaya tahu, untuk supaya kita berjuang untuk membangun bangsa ini lebih lagi, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang menjadi lebih maju, lebih kuat, dan apalagi kita membangun diri kita sendiri supaya kita bisa berguna bagi bangsa dan negara ini. Dan bukan hanya itu saja, kita bukan hanya sekedar berjuang untuk hal yang duniawi. Di minggu kemarin saya sudah membahas bagaimana kita berjuang, kita belajar dari namanya Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus ini memperjuangkan iman dia, dan kita bisa belajar dari Rasul Paulus ini. Dan hari ini kita juga mau berjuang untuk apa? Berjuang supaya kita lepas dari dosa. Dosa itu enak saudara-saudara. Dosa itu adalah hal yang sungguh menarik untuk kita lakukan. Why? Kenapa? Karena kita tahu bahwa buah dari dosa adalah neraka, adalah maut. Tetapi kenapa banyak sekali yang mau melakukannya? Ya karena namanya manusia itu tidak pernah puas apa yang sudah mereka dapat, tidak pernah merasa bersyukur atas apa yang mereka dapat, tetap terus menginginkan suatu hal supaya pengen dihargai, pengen diakui, pengen dilihat wah oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi hari ini kita mau berjuang untuk melawan semuanya itu, supaya dosa tidak ada di dalam kehidupan kita. Tetapi selama kita masih dalam dunia ini, tetaplah kita ada yang namanya dosa. Tetapi biarlah kita cepat berbalik, kita cepat bertobat untuk supaya kita kembali ke dalam firman Tuhan Yesus. Dan untuk melandasi firman pada siang hari ini, yuk kita mau baca di dalam Roma 6 ayat 1 sampai ke yang 14. Saya bacakan dari judulnya, Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidakkah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam
hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Wah, firman Tuhan, ayat pasal yang begitu menguatkan kita bahwa kita tidak lagi berada di dalam dosa. Bagaimana caranya? Dikatakan bahwa kita tidak boleh mengingini, kita harus lepas segala keinginan-keinginan di dalam kehidupan kita. Apakah? Tetapi jika di dalam dunia ini kita pasti ada yang namanya pengen sesuatu, mengingini sesuatu, boleh-boleh saja, dan Tuhan pasti mengizinkan juga, memperbolehkan. Tetapi bagaimana caranya kita menginginkan sesuatu hal di dalam kehidupan kita? Bukan dengan segala cara, bukan dengan menghalalkan segala cara, apalagi yang menghasilkan, membuahkan dosa, itu tidak bagus. Dan kita bisa tahu bahwa kematian Tuhan Yesus untuk kita, untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus mati hanya satu kali saja, setelah itu bangkit. Dan juga seperti kita, saat kita berada di dalam Dia, kita juga mati, dosa kita dihapuskan, dan kita bangkit bersama Dia. Itu yang kita ingini. Tetapi kita mau berkaca di dalam diri kita. Apakah selama ini, selama kita hidup sampai detik ini, apakah kita sudah berada hidup di dalam Kristus atau di luar Kristus? Dalam arti bahwa kita apakah hidup di dalam firman Tuhan? Karena tidak ada yang lain, karena tidak ada yang jalan lain. Jikalau mau hidup di dalam Kristus, kita harus bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan. Ya, di dalam hukum Taurat dikatakan bahwa jika di ayat yang terakhir ya, kamu tidak akan dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di dalam hukum Taurat. Nah, bukan berarti hukum Taurat dihilangkan, bukan seperti itu. Tetapi hukum Taurat digenapi di perjanjian baru. Saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, hukum Taurat digenapi, bukan dihilangkan. Terus kita boleh mencuri, terus kita boleh berzinah, bukan seperti itu. Hukum Taurat tetap dijalankan, tetapi itu di dalam perjanjian baru kita hidup di dalam zaman kasih karunia, dan kita percaya di dalam hidup kasih karunia ini kita seharusnya tidak seenaknya kita hidup. Wah, hidup di zaman perjanjian baru kita seenaknya saja. Tuhan pasti mengampuni dosaku. Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini dan Dia mengampuni dosaku, dan apapun yang aku lakukan terserah deh. Kan nanti saat aku bertobat, aku bisa diampuni oleh Tuhan. Saat aku melakukan dosa, saat aku melakukan hal yang
tidak sesuai dengan firman Tuhan, aku bisa bertobat. Bukan seperti itu. Ya, kalau mendapat kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak, ya, masuk neraka atau surga itu adalah haknya Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang adil ya. Tuhan tidak akan menghukum orang yang pastinya berjalan dengan firman Tuhan. Makanya kenapa dibuat adanya neraka? Untuk supaya orang yang tidak taat dengan firman Tuhan, yang berjalan dengan keinginan sendiri, tidak bisa mengontrol kehidupannya sendiri, tidak bisa mengontrol keinginannya, berbuat seenaknya sendiri, berbuat dosa, berbuat kelaliman, berbuat apapun yang membuat menghasilkan dosa, itu yang akan dihukum Tuhan. Mungkin di dalam dunia baik-baik saja, mungkin di dalam dunia apapun yang diinginkan bisa dapat, mungkin di dalam dunia merasa senang, I'm fine, I'm okay, dan aku merasa gembira dengan hidup aku sekarang. Tetapi ingatlah bahwa saat besok kita mati, kita sudah tidak bisa bertobat lagi. Maka dari itu teman-temanku, saudara-saudaraku, mari kita berjuang. Memang susah mengalahkan keinginan kita, apalagi kita di dalam dunia ini banyak sekali cobaan. Kita tahu banyak sekali hal yang kita lewati di dalam pekerjaan. Mungkin ingin naik pangkat, mungkin di dalam sekolah kita ingin mendapatkan nilai yang baik, tetapi mendapatkan dengan hal yang tidak baik, mencontek, mungkin membuat, kalau bahasa Indonesia, kepean ya, membuat contekan, ataupun di dalam keluarga, mungkin di dalam rumah tangga, di dalam rumah baik-baik saja hubungan, tapi di luar mungkin selingkuh sana sini, mungkin menjalin hubungan dengan suami, menjalin hubungan dengan wanita lain, istri menjalin hubungan dengan laki-laki lain, anak di rumah nurut tapi di luar beringasan. Maka dari itu, saudara-saudara, teman-temanku, berjuanglah untuk menghindari segala dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita percaya, bagaimana kita bisa mengetahui dosa sih? Marilah dekat sama Tuhan. Marilah, mungkin teman-teman susah untuk lepas dari dosa karena sudah ketergantungan, mungkin kecanduan. Bisa kecanduan bukan hanya sekedar obat, mungkin bukan sekedar narkotika, tetapi kecanduan seks bisa, kecanduan mencuri, mengingini barang orang lain, kecanduan game sampai sampai lupa waktu ibadah, lupa waktu melakukan interaksi dengan orang tua, hubungan anak dengan orang tua tidak baik karena handphone, atau apapun itu yang membuat saudara-saudara jauh dari Tuhan, jauh dari orang tua kalian, jauh dari anak-anak kalian, jauh dari komunitas, jauh dari orang yang ada di sekitar kalian. Ayo, berjuanglah, dan kita percaya kalau kita berjuang, kita menyangkal diri, bukan berarti terus kita tidak berinteraksi dengan orang lain, terus kita melakukan hal yang benar-benar suci, bukan seperti itu. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan, kita minta hikmat Tuhan supaya bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah kita bisa tahu, kita bisa berjalan seimbang. Ya, susah untuk berjalan seimbang, tapi kita mau belajar terus-menerus, kita mau berjuang terus-menerus supaya saat kita besok terdapat, atau saat besok kita hari penghakiman, biarlah kita diangkat bersama-sama orang-orang yang sudah terdahulu melayani Tuhan, yang benar-benar dipakai Tuhan. Maka dari itu, ayo saat ini, saudara-saudaraku, kalian tidak sendiri, saudara-saudara tidak sendiri. Apapun permasalahan kalian, apapun dosa kalian saat ini, bertobatlah saat ini. Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan penuh dengan kasih. Tetapi saat Tuhan mengampuni, biarlah saudara-saudara tidak kembali ke dalam dosa,
yang telah diperbuat. Marilah kita meninggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau berjuang Tuhan untuk meninggalkan manusia lama. Kami mau berjuang untuk menanggalkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kami. Karena memang itulah yang harus kami lakukan supaya saat kami mati dan bangkit bisa bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan. Kami tidak bisa melakukan semuanya itu jikalau tanpa pertolongan-Mu, tanpa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa. Hari ini, siang ini kami mau melanjutkan aktivitas. Bila apapun yang kami lakukan selanjutnya, pertolongan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati.